Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min ramadhana wa yudarisul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalati. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan di antara makhluknya Allah. Beliau bersabda, wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Beliau adalah orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan, apalagi ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min ramadhana wa yudarisul Qur'an. Kedermawanan apa yang Rasulullah berikan kepada Jibril, yaitu tadarus Al-Qur'an. Maka kebaikan Rasulullah ketika bertemu Jibril itu sebaik-baik atau paling dermawan dalam memberikan kebaikan melebihi angin yang bertiup kencang. Dari hadis tersebut di atas untuk menunjukkan bahwa amaliyah di bulan Ramadan yang paling utama adalah tadarus Al-Quran. Andai kata di bulan Ramadan kita tidak bisa memperbanyak sedekah dengan harta benda, marilah kita bersedekah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak tilawatil Quran. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran itu disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang dermawan. Syukur-syukur kita bisa dermawan dalam hal membaca Al-Quran. Kita banyak membaca Al-Quran, mendawamkan tadarus Al-Quran. Di samping itu kita bisa sedekah, baik itu dengan memberikan takjil, memberikan buka, ataupun sedekah jariyah untuk tempat-tempat ibadah, untuk tempat-tempat syiar ajaran agama Islam. Waqad kana al-Imam Malik radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadhana naqara min qira'atil hadis wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala qira'atil Qur'ani fil mazhabi. Ini menjadi kebiasaan para ulama salafus sholihin, orang-orang terdahulu kita, para ulama-ulama, orang-orang yang soleh, ketika memasuki bulan Ramadan maka mereka mendawamkan atau membiasakan mengisi hari-harinya, mengisi malam-malamnya dengan membaca Al-Quran. Demikian pula Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan, beliau setiap harinya membaca kitab hadis. Ini membaca kitab hadis pada zaman dahulu jangan dibayangkan seperti kita ngaji pada zaman sekarang. Kitab hadis, pelajaran hadis pada zaman dahulu itu mahal, harus ada mahalnya. Seorang santri yang ingin mempelajari banyak hadis, dia harus mengeluarkan banyak biaya
agar mendapatkan sebuah riwayat hadis, apalagi hadis sahih. Maka Imam Malik ini kisahnya terkenal. Beliau anak seorang janda yang bukan janda kaya, tapi si ibu Imam Malik ini menghendaki anaknya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim. Maka meskipun dia janda, anak ini dibiayai pendidikannya, dibiayai belajar di pondok pesantren, di ma'had, di madrasah-madrasah. Karena Imam Malik ini tertarik mempelajari ilmu-ilmu hadis, beliau ketika mendengar ada seorang ulama, ada seorang guru yang mempunyai riwayat hadis sahih, beliau datang sowan kepada ulama tersebut untuk mendapatkan hadis tersebut, dan itu tidak gratis. Imam Malik membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ekstrimnya sampai ibunda dari Imam Malik ini menjual rumahnya demi pendidikan anak tercinta, yaitu Imam Malik. Pada saat itu orang sekitar tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh ibunda Imam Malik. Demi pendidikan seorang anak rela menjual harta bendanya, bahkan rumah satu-satunya pun dijual agar anaknya dapat mempelajari hadis, agar dapat mempelajari ilmu agama. Padahal belum tentu anaknya nanti akan bisa mengembalikan harta orang tuanya. Sehingga masyarakat sekitar menganggap ibu Imam Malik ini agak stres. Tapi ibu Imam Malik tetap yakin, tetap berdoa, memohon kepada Allah, sampai akhirnya Imam Malik pulang dari pondok pesantren, pulang dari pendidikannya, menjadi ulama besar. Yang dulu rumah ibunda dari Imam Malik itu sebuah gubuk kecil menjadi rumah besar seperti istana. Ini barokah ilmu agama yang dipelajari Imam Malik. Nah, dalam menuntut ilmu hadis, Imam Malik ini bukan tanpa biaya, karena memerlukan biaya yang besar. Di bulan Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan, Imam Malik tidak sayang. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan tentang hadis-hadis yang beliau dapatkan ketika belajar tanpa meminta mahar. Ini salah satu pahala terbesar Imam Malik, itu menyebarkan ilmu tanpa mahar, terutama ilmu hadis. Ketika bulan puasa, Imam Malik membacakan hadis-hadis, banyak yang datang dan tidak dimintai mahar. Secara umum Imam Malik membacakan hadis-hadis. Ini menjadi suatu amalan besar dan ditiru oleh generasi umat Islam, insya Allah sampai hari kiamat. Ini setiap ada pengajian-pengajian seperti ini, pahala yang mengalir ke Imam Malik insya Allah lebih besar dari yang dibayarkan. Nah, tradisi Imam Malik ketika memasuki Ramadan, beliau membacakan hadis, kemudian mujalasati ahli ilmi, mengumpulkan orang-orang yang ahli ilmu, mengumpulkan para tokoh-tokoh agama untuk mengkaji, membahas masalah keilmuan, baik dari segi ilmu ubudiyah maupun dari segi ilmu kemasyarakatan. Digali semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis bukan hanya bagaimana kita sholat, bagaimana kita wudhu, juga diajarkan bagaimana kita menjadi seorang pedagang muslim yang baik, bagaimana kita menjadi seorang petani yang sukses, bagaimana kita menjadi seorang peternak yang handal. Terus
Wa aqbala ala qiraatil Qur'an fil mushaf, membiasakan membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Imam Malik ini yang harus kita catat, beliau seorang hamilul Qur'an atau seorang hafizul Qur'an. Beliau orang yang hafal Al-Qur'an. Ini tradisi para ulama. Bukan berarti para ulama itu tidak hafal Al-Qur'an. Ulama-ulama penghafal Al-Qur'an yang tingkat kelancarannya tidak diragukan lagi. Para beliau ketika tadarus Al-Qur'an membaca melihat Al-Qur'an. Para beliau ketika karena untuk menjaga hafalannya agar tidak salah yang pertama. Kemudian agar menjaga hafalannya dan kesempatan kepada mata kita untuk ikut beribadah, yaitu membaca mushaf Al-Qur'an. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqra'u fi Ramadhana sittina khatmatan fi ghairi sholatin wa kadza Abu Hanifah nahwahu. Demikian pula imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika memasuki bulan Ramadan, selama bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an 60 kali di luar sholat. Beliau menghatamkan Al-Qur'an 60 kali di luar sholat, atau rata-rata setiap hari khatam Al-Qur'an 2 kali. Ketika sholat berarti setiap malam Imam Syafi'i dalam bulan puasa menghatamkan Al-Qur'an dalam sholat itu 1 kali, di luar atau bahkan kadang lebih, di luar sholat 2 kali. Demikian pula Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini kedua-duanya adalah guru dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa yustahabul iftaru fi Ramadhana min tilawatil Qur'an li'annahu afdhalul ibadah. Maka sangat dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, karena ibadah paling utama yaitu membaca Al-Qur'an. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini merupakan suatu ibadah yang paling utama. Kalau ada pertanyaan dengan tahlil bagaimana? Sama-sama utamanya tahlil itu terkait dengan keyakinan, keutamaan dalam hal keyakinan. Membaca Al-Qur'an adalah sebuah pembiasaan, sebuah akhlak kita untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Wa al-Yafi'i, dihikayatkan dari Imam Al-Yafi'i, annal Imam Ahmad bin Hanbali, bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau Imam Hanbali, qala ra'aitu Rabbal Izzati fi manami. Imam Hanbali mengatakan bahwa saya mimpi bertemu dengan Tuhanku dalam tidur. Saya mimpi bertemu dengan Tuhan. Imam Hanbali mimpi bertemu dengan Allah. Fakultu ya Rabbi bima taqarraba ilaikal muqarrabun qala bikalami. Imam Ibnu Hanbal bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, dengan apa orang-orang yang engkau dapatkan titel dari engkau al-muqarrabun itu mendekat, dengan bagaimana atau dengan apa para orang-orang soleh itu taqarrub denganmu? Jawab Allah, firman Allah, bikalami, dengan kalamku. Jadi orang-orang yang mendapatkan predikat
al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah itu takarrubnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran kalamnya Allah. Kemudian Imam Hambal bertanya lagi, fakultu bifahmin au bi khairi fahmin. Imam Ibnu Hambal bertanya kepada Allah, membaca Al-Quran untuk takarrub denganmu itu apakah dengan memahami arti dari Al-Quran atau walaupun tidak memahami arti dari Al-Quran? Qala bifahmin au bi khairi fahmin. Firman Allah, faham atau tidak faham itu menjadikan takarrub denganku. Ini jangan sampai kita terbawa hal yang kelihatannya baik tapi justru merugikan kita, tidak baik. Umpama untuk apa baca Al-Quran tidak tahu maknanya, seperti orang ikau, seperti orang yang bicara ketika mimpi, membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa yang dibaca. Kemudian karena kita tidak tahu artinya, kita tidak baca Al-Quran, itu kesalahan besar, kita akan rugi. Allah sendiri mengatakan faham atau tidak faham, tahu artinya atau tidak tahu artinya. Ketika kita membaca Al-Quran yang merupakan kalam Allah, itu kita dihitung sebagai takarrub, mendekat dengan Allah. Ketika diterima oleh Allah, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Jadi perlu kita garis bawahi, kita membaca Al-Quran paham maknanya atau tidak paham maknanya, yang penting kita membaca Al-Quran, kita membaca kalam-kalam Allah. Jangan sampai karena kita tidak tahu artinya, kita tidak paham maknanya, justru kita tidak membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyukhatiballahu falyaqra'il Qur'an. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berbincang, matur, kalau orang Jawa bilang, dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, yakinlah jenengan masih curhat dengan Allah. Karena curhat itu hanya kepada Allah. Ketika curhat dengan selain Allah, itu menjadikan kita orang yang dianggap tidak ridho, tidak syukur terhadap nikmat Allah, tidak ridho terhadap takdir Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita itu sedang curhat, kita sedang menyampaikan permasalahan kita kepada Allah. Dan yakinlah Allah menjawab di saat kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah menjawab. Maka tradisi dalam pondok-pondok tahfidz Al-Quran yang sistem cepat. Jadi ada sekarang itu pondok-pondok tahfidz yang berkembang, 1 tahun hafal Al-Quran, 7 bulan hafal Al-Quran, bahkan ada yang 1 bulan hafal Al-Quran. Setiap hari dikasih wejangan bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara mengingat hafalan Al-Quran agar tidak lupa, terus bagaimana cara kita menjaga semangat untuk murojaah, mengulang bacaan-bacaan Al-Quran. Kadang bagi jenengan yang pernah menghafal Al-Quran, itu setiap orang mengalami kesulitan menghafal ayat yang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain
menemui ayat yang berbeda ketika dihafalkan kesulitannya. Mungkin kalau saya akan kesulitan membaca ketika surat apa di ayat apa. Orang lain akan kesulitan membaca di ayat apa, surat apa. Semua orang yang pernah menghafalkan Al-Quran tahu itu. Dalam satu Al-Quran ada beberapa ayat yang kenapa kita sulit membaca. Ketika kita membaca sulit untuk menghafalnya. Itu sebenarnya kata para ulama, Al-Quran ingin menjawab apa yang kita sampaikan. Ketika kita lihat maknanya, mungkin itu jawaban dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu sebuah solusi dari problematika hidup kita. Maka kalau dalam ilmu klinik itu ada istilah pal kalamullah, tawasul dengan menghadap Al-Quran, hadiah Fatihah kepada Rasulullah SAW, kemudian dibuka Al-Qurannya, hitung ayat ke-7 dari atas, itulah jawaban dari problem atau permasalahan hidup kita. Banyak berbagai macam cara para ulama mencari jawaban atas pertanyaan dari Al-Quran. Ini memahami dari hadis ini. Tapi yang jelas kita nggak merasa. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita tadarus Al-Quran, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, kita sedang mengaturkan keluh kesah kita, kita sedang menyampaikan problem kita, kita sedang menyampaikan permasalahan kita tanpa kita ucapkan. Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang ada dalam benak kita. Yakinlah kita membaca Al-Quran, kita sedang menghadap Allah, sedang menyampaikan segala problematika hidup kita. O'tu a'yunakum khaddaha minal ibadah. Kata baginda Nabi, penuhi kebutuhan matamu untuk beribadah. Karena mata kita ini juga punya hak untuk beribadah. Setiap anggota tubuh kita, setiap persendian kita itu punya hak untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah. Ketika kita gunakan untuk kemaksiatan, maka kelak di hari akhir dalam Al-Quran dikatakan bahwa mulut kita akan dikunci. Semua anggota tubuh kita akan bicara, akan menjadi saksi. Jari jemari kita akan berbicara, mata kita akan berbicara. Semua anggota tubuh kita akan mengadili kita atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Maka kata Rasul, hak dari mata ini untuk beribadah kita berikan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma khadduha minal ibadah ya Rasulullah, apa ibadah apa yang bisa diperbuat oleh mata? Qala an-nadhru fil mashafi wa tafakkuri fihi wal i'tibaru inda ajaibihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat mushaf Al-Quran itu ibadahnya mata, melihat mushaf Al-Quran. Kemudian wa tafakkur fih, meningkatnya untuk memikirkan, untuk tafakkur, berpikir, mengangan-angan tentang isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Kemudian yang terakhir wa i'tibaru inda ajaibihi, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa besar yang terkandung dalam Al-Quran, bagaimana kisah orang-orang terdahulu dan akibat dari perbuatan orang pada masa itu, agar kita bisa mengambil pelajaran, tidak terjadi seperti orang-orang terdahulu dalam hal kesalahan, dan kita mengikuti kisah-kisah orang terdahulu yang soleh-soleh agar kita bisa mengikuti kesolehan mereka. An Mu'adz bin Jabal annahu
qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa qultu ya Rasulullah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa beliau berada bersama Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian sahabat Mu'adz matur kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah, hadisna bihadidin nantafa'u bihi. Ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah pelajaran yang memberikan manfaat kepadamu. Faqala in aratum aisa su'ada wa mauta syuhada wa najata yaumal hasyri wa dhilli yaumal jazai wal hadiya minal dhalalati fa adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamu rabbi wa hisnun minasyaitani wa rijhanun fil mizan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aratum aisha su'ada, jika kamu ingin hidup bahagia, tidak kekurangan, tidak mengalami kesulitan menghadapi lika-liku dunia, kemudian menginginkan mati syuhada, artinya kelak mati terhormat, hidup kaya raya, hidup berkecukupan, mati terhormat. Wan najata yaumal hasri, kemudian sukses ketika di hari pembalasan, ketika nang padang mahsyar selamat. Wadilla yaumal jaza, mendapatkan payung, mendapatkan perlindungan pada hari pembalasan, dan wal hadiyah minal dhalalah, mendapatkan petunjuk sehingga tidak tersesat. Maka jika itu yang kamu kehendaki, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka dawamkanlah membaca Al-Quran. Kalau jenengan hafid Al-Quran seminggu khatam 1 kali itu ringan, mudah. Sehari 5 juz. Kalau jenengan boten hafal Al-Quran sebulan 1 kali, sehari 1 juz, jenengan wis luar biasa. Minimal tiap hari bacalah Al-Quran walau ayatan, walaupun hanya 1 ayat, tapi ayatnya kota ganti. Ampun, jangan sampai baca alif lam mim sampai ayat 5, besok alif lam mim lagi sampai dengan ayat 5. Itu insya Allah akan sukses, karena Al-Quran kalamur Rahman, kalamnya Allah, mendapatkan penjagaan dari syaitan, dan kelak akan menjadikan berat timbangan kita ketika pada hari pembalasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.